Nah, bayangkan kalau misalnya ini kejadiannya di rumah kita. Betul. Dan sebenarnya bisa lebih dari cuma membayangkan, diingat-ingat lagi, diingat-ingat lagi. Jangan-jangan ada kejadian di rumah yang Jangan-jangan nggak pernah terjadi di rumah gitu. Ketika anak ngomongnya udah benar, gitu kan. terus kita salahin. Terus kita salah-salahkan, kita nggak terima penjelasannya, kita sama sekali nggak mau, dah pas sudah sadar salah pun nggak mau memperbaiki diri, nggak mau minta maaf, nggak mau mengkoreksi pernyataan. Iya, gimana ya gitu ya. eh ya lihat sendirilah hasilnya kira-kira di rumah seperti apa gitu ya. Jadi jangan gini ya, ketika pribadi anak itu menjadi pribadi yang sulit mendengar apa kata orang tua, jangan full nyalahin anak. Jangan-jangan kita di rumah mungkin sering tidak mendengar apa yang dia bilang gitu loh. Jadi anak gak percaya lagi sama kita, sehingga dia ketika tidak memiliki kepercayaan kepada orang tuanya, apapun yang orang tuanya bilang, dia tidak akan nurut. Gak akan nurut dia. Ya, Istilahnya jadi mencari, ya itu nggak cuma sama orang dewasa, sama anak kecil juga. Anak 2 tahun misalnya, ketika dia sering dibodoh-bodohin sama orang tuanya gitu kan, sering dibohong-bohongin. Nah, ketika dia dikasih perintah atau larangan sama orang tuanya, dia nggak akan dengar. Misalnya nih, masih kecil kok masih kecil kok dia nggak bisa dibilangin untuk jangan megang HP, minta HP, terus maklum lah anak kecil belum bisa dibilang. Nah, nggak itu gitu. Anak kecil juga bisa mendengar asal dia bisa percaya kepada orang tuanya. Jadi ketika omongan orang tuanya konsisten dengan apa yang dilakukan, anak pasti mendengar apa yang dibilang. yang paling sering tuh ini ngebohongin anak gitu kan. Iya, bohongin anak. Mah, aku nanti ikut ya. Iya iya iya, beres-beres saja. Terus itu hilang gitu kan. Toto pergi gitu terus nggak diajak. Padahal jelas-jelas anak udah bilang mau ikut gitu kan, terus kita abaikan gitu kan. Jadi Kalau seolah misalnya ada keterangannya masih bisa dimaklumi mungkin ya, karena mungkin dia lagi tidur nggak jadi dibawa gitu ya. Terus ya kadang emang sengaja maaf. kabur aja gitu kan. Iya, kalau ini memang dia lagi lalai gitu, lagi lengah. Jadi jelas-jelas si anak ini udah bilang aku mau ikut, diiyakan, terus malah hilang gitu kan. Ya gimana anak mau percaya sama orang tua? Tersinggung banget lah ya. Apalagi dengan alasan masih kecil kok, gitu biar aja lah nggak ngerti juga gitu tadi kayak kata. Padahal dia punya hati loh. Padahal itu luar bisa biasa, tersinggung. itu sakit hatinya bakal luar biasa. Nah kalau kita kan usahakan betul ya, nggak pernah kalau udah bilang iya iya gitu, nggak pernah ngomong-ngomongin anak gitu. Karena ya kebayanglah sakit hati anak tuh ketika tiba-tiba orang tuanya hilang gitu kan, anaknya udah nyari-nyariin gitu. Luar biasa lah pokoknya. Pokoknya kalau sampai di rumah itu ada orang tua yang suka mengabaikan perkataan anak, gitu. Nggak terus percaya. Udah tahu salah, nggak mau mengkoreksi diri juga, gitu. Nggak mau minta maaf. Terus ketika anaknya udah nggak mau dekat sama orang tuanya, kamu kenapa sih? Mentang-mentang udah besar nggak mau dekat sama orang tua. Bercermin mah, bercermin pak, bercermin sombong bunda, sekarang, gitu. cermin ayah. Ya Allah. Jadi anak-anak tuh tidak akan mengambil satu aksi kalau tidak ada penyebabnya lah, bisa dibilang gitu ya kan. Kalau anak jadi bandel gitu, jangan tok disalahin anaknya. Backgroundnya apa yang bikin dia bandel? Backgroundnya apa yang bisa bikin dia nggak bisa dibilang gitu loh. Backgroundnya apa yang bikin dia nggak percaya sama orang tuanya. Backgroundnya apa yang bikin dia marah-marah terus sama orang tuanya. Itu pasti ada efek gitu yang membuat dia seperti itu. Jadi ya kalau anak udah bertingkah itu ya seharusnya itu kita introspeksi ke dalam gitu. Apa sih yang salah kita lakukan kepada anak kita gitu. Ngobrol sama pasangan, ngobrol sama istri, ngobrol sama suami, selama ini kita gimana sih gitu. Nah kadang gitu pula kan, antara suami istri aja emang jarang ngobrol gitu. Jadi gimana mau mencari akar masalah sama anak, sementara dari orang tua aja tidak tidak sering ngobrol berdua gitu, jarang mencari solusi masalah anak berdua gitu. Ya repot lah udah pokoknya.
Jadi memang komunikasi itu sangat-sangat penting ya. Komunikasi sangat-sangat penting. Bagaimana eh, orang tua itu harus benar-benar mampu menjadi pendengar yang baik. Baik. Gitu. Nah, kalau kasusnya kayak di Cerdas Cermat itu kan gara-gara salah dengar, dia ramai kan jadi heboh gitu kan. Ya bayangkan kalau itu terjadi di rumah kita salah dengar gitu, terus kita bersikukuh dengan apa yang kita dengar, ya bayangkan kehebohan itu sebenarnya terjadi, tapi tidak terlihat. Gitu. Kehebohan itu hanya terjadi di dalam hati anak, meledak-ledak gitu, sampai hancur hatinya. Gitu. Terus kita anggap semuanya fine-fine saja, gitu, semuanya baik-baik saja. Gitu. Bakal ngebom. Nah, begitu kejadian penampakannya itu langsung heboh, gitu, langsung meledak bisa-bisan. Gitu. Walaupun anak eksistensi kan biasanya lebih kuat gitu menghadapi tantangan seperti itu, gitu. Tapi ya tetap saja. Gitu. Apalagi kondisi sekarang ini kan banyak kriminalitas dalam keluarga ya. Banyak KDRT anak terhadap orang tua, itu kok bisa terjadi kayak gitu. Itu salah satunya rasa sakit hati ketika eksistensinya itu tidak dihargai oleh kedua orang tuanya gitu. Jadi sekali meledak langsung nyakitin orang tua. Meledak gitu. Itu ada yang bisa langsung bunuh orang tuanya kan, ada yang bisa langsung nusuk orang tuanya, macam-macam kan, yang mungkin kita lihat masalah sepele gitu, kayak gitu aja kok dibahas gitu, tapi efeknya apa ketika kita menganggap hal yang kecil menyangkut potensi-potensi anak, ya itu nanti akan meninggalkan jejak sedikit-sedikit lama-lama membukit dan bisa meledak. Jadi kadang gini juga kan, biar dia latihan supaya mentalnya kuat gitu. Ya nggak gitu juga caranya. Ada mental kuat itu yang cara yang benar juga ada supaya mental itu kuat gitu, bukan dengan cara dia dilecehkan, dia dijatuhkan, dianggap sebelah mata, terus berharap dia tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Belum tentu juga, itu terlalu resiko gitu. Ya ada cara-cara lain untuk menguatkan mental anak tuh, ada banyak gitu. Dengan cara-cara yang biarlah dia menghadapi ujian itu, padahal ujiannya bapaknya gitu. Banyak juga kejadiannya ketika dia kena bully, ya jatuhnya kan istilah kena bully tuh sama orang tua ya, kena bully bapak, kena bully ibu gitu. Jadi rumah nanti tempat yang tidak nyaman, istilahnya ya malah bunuh diri gitu kan, karena istilahnya dia mau pulang kemana lagi, harusnya ke rumah kan, tapi ternyata rumah jadi ancaman terbesar kan, akhirnya bunuh diri lah, nggak mau pulang gitu kan. Itu kan udah terluka eksistensinya gitu. Rasa berkasih sayangnya sudah terluka, eksistensi sudah terluka, apalagi yang dikejar dia? Nggak ada, udah berakhir aja lah hidup ini gitu. Jadi dari berbagai kasus yang pernah kita bahas sebelumnya itu semuanya korelasi. Sebenarnya kondisi mesin hatinya lebih mirip-mirip aja sebenarnya gitu ya. Anak-anak yang tidak diapresiasi, anak-anak yang tidak dihargai, anak-anak yang kurang dekat secara kasih sayang sama orang tua. Ya, inilah jadiannya gitu. Nah, semoga nih yang anak kemarin dari Cermat itu dengan viralnya netizen bisa terselamatkan mesin hatinya gitu kan. Iya. Tapi ya juga tuh yang banyak yang nggak diviralkan menjadi satu itu gitu. Banyak nggak karena mungkin kayak istilahnya jauh dari medsos mungkin ya, nggak biasa medsos atau apa kan? Langsung di shutdown sama penyelenggara segala bisa macam. Jadi... Nah, bayangkan itu di rumah gitu. Siapa yang mau memviralkan di rumah gitu? Nggak ada yang tahu gitu. Emang benar-benar anak tuh pendam sendiri, dia simpan sendiri gitu.